Bagi sebagian petani cabai, sudah terbiasa menggunakan insektisida kimia dalam mengendalikan hama di tanamannya. Alasannya memang sangat logis, hingga saat ini, insektisida maupun fungisida kimia seolah menjadi salah satu syarat utama yang tidak boleh ditinggalkan. Jika obatnya kurang jos, siap-siap saja juragan alami gagal panen. Mungkin ini yang sangat ditakutkan para petani. Dan jika obat gak manjur, maka segera ganti dengan obat lain. Kalau perlu, borong saja semua jenis merek insektisida dan bahan aktifnya juragan. Borong semua? Uang dari mana tuh? Haruskah juragan ngepet dulu, biar saya yang jaga lilinnya? What? Bercanda juragan. Tapi, sekalipun tiap tahunnya, biaya untuk pengadaan insektisida mengalami kenaikan, tapi juragan tetap saja akan membelinya. Begitulah mindset yang sudah terbentuk pada sebagian petani kita. Lagi-lagi apa? Betul, mindset. Tapi pernah tidak juragan mengusahakan, tanpa menggunakan insektisida kimia ini sedikit pun? Atau minimalnya, cukup sedikit saja dalam menggunakan, tidak jor-joran, setiap harinya menyemprot insektisida ini. Ada yang tahu bagaimana caranya? Kita simak bareng-bareng penjelasan video ini sampai selesai. Tanaman ini seringnya ditanam di sekeliling tanaman cabai juragan, atau seringnya disebut sebagai tanaman penghadang atau barrier. Tanaman yang berguna untuk melindungi tanaman utama dari serangan hama. Tanaman ini biasanya dipilih yang mempunyai warna menarik dan mencolok mata. Seperti jenis tanaman kenikir, marigold, bunga matahari, serai maupun kembang kertas. Atau jenis lainnya yang pernah saya jelaskan di video ini. Tanaman-tanaman itu terbukti bisa menarik datangnya predator, hama kutu-kutuan, seperti trips, tungau, kutu kebul maupun kutu daun. Yang bisa menyebabkan daun keriting, menguning, dan tanaman kerdil. Contohnya tanaman kenikir yang mempunyai bau menyengat, dan warna bunganya yang mencolok. Bisa sebagai penolak hama karena baunya, juga bisa untuk menarik hama. Adanya senyawa borneol, merupakan komponen dari banyak minyak atsiri, dan merupakan pembasmi serangga secara alami. Dan senyawa alpha-terpineol, juga bertanggung jawab untuk insektisida tanaman. Supaya peran tanaman, yang difungsikan sebagai pelindung ini, berfungsi dengan baik. Maka, sebaiknya juragan tanam terlebih dahulu, sebelum melakukan penanam cabenya. Bisa sekitar 2 minggu, hingga 1 bulan sebelumnya. Masuk di dunia hidroponik, pasti juragan sering menemukan kertas kuning-kuning di atas dan dekat tanamannya. Yellow trap, atau kertas perangkap hama berwarna kuning, yang dipasang di setiap sudut lahan. Berguna untuk mengantisipasi hama cabai yang lolos dari hadapan tanaman refugia tadi. Pemasangan yellow trap ini untuk merangkap hama jenis trips, lalat buah, tungau, kutu kebul maupun kutu daun. Setiap yellow trap yang terpasang, pasti selalu diolesi dengan lem khusus, agar hama-hama itu terjebak di dalamnya. Penggunaan yellow trap ini, menurut saya cukup efektif, dalam mengurangi keberadaan hama. Karena sebagian hama akan menyukai warna kuning, dan jika sudah terjebak, tidak bisa berkutik lagi. Dan sebagian hama yang tertarik yellow trap ini, adalah hama dewasa yang siap bertelur. Bayangkan saja jika hama dewasa tersebut, tidak terjebak pada perangkap, lalu sempat bertelur? Padahal satu betina trips bisa bertelur 100 butir, dan pada kutu kebul bisa menghasilkan 100 hingga 300 butir telur.
Menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan yang ada di sekitaran juragan, mungkin bisa jadi produk yang berfungsi insektisida. Seperti dengan bahan dasar, dari daun mimba, pepaya, umbi gadung, bahkan bawang putih dan tembakau. Bisa untuk mengatasi dan mengurangi keberadaan hama di sekitar tanaman cabai juragan. Seperti dengan campuran antara jeruk nipis dan bawang putih, bisa untuk mengendalikan lalat buah. Efektif tidaknya cara-cara ini akan teruji apabila juragan menanam cabenya pada lahan yang sudah endemik virus dan hama utama cabai seperti thrips, kutu daun, atau kutu kebul. Mungkin juragan yang sudah terbiasa menggunakan insektisida kimia, cara tadi terlihat ribet, karena harus menyiapkan ini itu terlebih dulu. Cukup sampai sini saja juragan. Semoga cara-cara ini minimal bisa diterapkan dan bisa mengurangi penggunaan insektisida kimia. Bahkan bisa menjadikan juragan tanpa menggunakan insektisida kimia lagi. Tanaman tetap aman dari hama, tentunya lingkungan juga ikut aman dari dampak residu insektisida kimia. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.